Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau bertanya, siapa sebenarnya yang sedang melihat melalui matamu saat ini? Siapa yang sedang mendengar ketika tak ada suara? Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar aku yang kau kenal. Sesuatu yang tak lahir dan tak mati, namun hidup di balik setiap detik keberadaanmu. Di sanalah rahasia tauhid berbisik, bahwa mungkin selama ini yang kau cari bukanlah Tuhan di luar dirimu, tapi kesadaran bahwa tidak ada aku dalam aku. Dan ketika aku lenyap, yang tersisa hanyalah Dia, yang sejak awal tak pernah pergi. Bab 1. Bayang-bayang yang mengira dirinya ada. Bayangkan sejenak, engkau berdiri di hadapan cermin kehidupan. Di sana tampak sosok yang engkau sebut aku. Ia bernapas, berpikir, merasa berkehendak. Tapi pernahkah engkau bertanya dengan sungguh-sungguh, siapakah sebenarnya aku itu? Apakah ia benar-benar ada atau hanya bayangan yang meyakini dirinya nyata? Dalam keheningan yang tak berbatas, engkau akan mulai menyadari bahwa semua yang engkau sebut milikmu, pikiran, rasa, bahkan kesadaranmu sendiri, bukanlah milikmu. Semuanya hanyalah pinjaman yang mengalir dari sumber yang tak pernah berhenti memberi. Ada sesuatu yang halus, yang mengalir di balik gerak nafasmu. Ia tidak memiliki nama, tidak memiliki rupa, namun darinya segala nama dan rupa muncul. Ia yang menggerakkan tanganmu, membuat hatimu bergetar, bahkan menanamkan rasa ingin mengenal Dia di dalam dada. Engkau mengira itu kehendakmu, padahal itu panggilan lembut dari Yang Maha Ada. Dan disitulah kesalahan pertama manusia, ketika ia mulai berkata, aku. Saat itu dinding tipis antara hamba dan Tuhan mulai tumbuh, memisahkan yang sebenarnya satu menjadi dua yang semu. Ketahuilah, setiap kali engkau berkata, aku bisa, sesungguhnya yang bisa adalah Dia. Setiap kali engkau berkata, aku tahu, sesungguhnya yang mengetahui hanyalah cahayanya yang menembus batas kesadaranmu. Maka, yang sejati bukanlah aku yang berbicara ini, bukan pula engkau yang mendengar. Yang sejati adalah Dia yang berbicara melalui mulut segala sesuatu dan mendengar melalui telinga seluruh semesta. Bila engkau mampu merasakan itu, seketika dunia menjadi bening. Tidak ada lagi engkau di dalam dirimu, yang ada hanyalah kesadaran yang menyaksikan segala sesuatu kembali kepadanya. Namun manusia terlalu sering berlari dari keheningan, mencari kepastian di antara kata-kata yang terbatas. Padahal rahasia terbesar justru tersembunyi dalam diam. Di sanalah Allah menampakkan dirinya tanpa bentuk, tanpa suara, tanpa tanda. Dan ketika engkau berhenti menuntut untuk menjadi sesuatu, berhenti berusaha memahami dengan akal, berhenti mengklaim bahwa engkau beriman atau mengenal, saat itulah aku yang palsu mulai lenyap perlahan, seperti kabut yang hilang disapu cahaya pagi. Maka dengarkan baik-baik, tidak ada aku dalam aku. Yang ada hanyalah Dia yang terus hadir, bahkan dalam ketiadaan. Jika engkau benar-benar mengerti, engkau tak akan lagi berdoa dengan kata, tapi dengan keberadaan. Engkau tak akan mencari Tuhan, sebab engkau akan melihat bahwa sejak awal tidak ada jarak antara engkau dan Dia. Yang ada hanyalah kesadaran yang terjaga, menyadari bahwa segala sesuatu, bahkan aku yang berbicara kini, tak lain hanyalah Dia yang sedang menyingkap dirinya sendiri. Bab 2. Menyibak tabir diri yang tipu. Ada sesuatu yang halus, nyaris tak terasa, tapi menguasai setiap sudut kesadaran manusia. Ia bukan musuh, tapi juga bukan sahabat. Ia hidup di antara bisikan pikiran dan denyut hati yang mengaku sebagai aku. Itulah ego, tabir yang paling lembut tapi paling tebal, yang memisahkan manusia dari Tuhannya. Ia berbisik dengan suara yang manis, ini aku yang beribadah, aku yang mencintai Allah. Dan disitulah tipuan paling halus dimulai, karena ego dapat mengenakan pakaian suci, berdiri di mihrab hati, sambil tetap berkata, aku di hadapan Yang Maha Ada. Tak banyak yang sadar bahwa kadang, bahkan dalam doa yang khusyuk, masih terselip keinginan untuk dilihat Tuhan. Dalam amal masih ada harap ingin dibalas. Dalam zikir masih ada rasa ingin dikenal sebagai hamba yang dekat dengannya.
Semua itu tampak indah, namun sesungguhnya masih berdiri di atas aku. Itulah sebabnya banyak orang beribadah seumur hidup, namun hatinya belum tenang. Sebab yang ia sembah bukan Allah semata, tapi bayangan dirinya sendiri yang berusaha menjadi suci. Ketika kesadaran mulai tumbuh, engkau akan melihat bahwa semua gerak yang engkau anggap milikmu hanyalah gema dari kehendak ilahi. Tidak ada kekuatan yang muncul dari diri, tidak ada niat yang lahir tanpa izinnya. Maka ibadah yang sejati bukanlah tentang melakukan sesuatu, tapi tentang menyadari bahwa tidak ada yang melakukan selain Dia. Saat engkau bersujud dan menyadari bahwa yang bersujud, yang disujudi, dan tempat sujud itu sendiri hanyalah manifestasi dari satu wujud yang sama, maka engkau telah menembus batas diri. Engkau telah memijak wilayah di mana aku lenyap, dan hanya kesadaran tentang Dia yang tetap abadi. Namun perjalanan menuju lenyapnya aku bukanlah kehampaan. Ia justru keutuhan yang tak dapat dijelaskan dengan kata. Engkau tidak kehilangan dirimu, tetapi menemukan siapa yang sebenarnya hidup di dalam dirimu. Di saat itulah doa tidak lagi menjadi permintaan, melainkan getaran yang menyatu dengan kehendaknya. Air mata yang jatuh tidak lagi karena takut, tapi karena rindu untuk hilang di dalam lautan kasih yang tidak mengenal batas. Maka berhentilah mencari cara untuk menjadi suci. Karena kesucian sejati bukan hasil usaha, tapi hasil penyerahan. Biarkan ego itu meleleh dalam cahaya kesadaran, seperti lilin yang rela kehilangan bentuk demi memberi terang. Saat aku perlahan larut, yang tersisa hanyalah Dia yang menyatakan diri melalui keheningan hatimu. Dan dalam keheningan itu, engkau akan mendengar bisikan lembut dari sisi yang tak memiliki arah. Engkau tidak pernah jauh dariku, engkau hanyalah aku yang sedang mengenali aku. Bab 3. Lautan yang tidak pernah menyebut dirinya laut. Bayangkan dirimu berdiri di tepi lautan yang tak bertepi. Ombaknya lembut, tapi dalam diamnya tersimpan kekuatan yang tak terukur. Di sana engkau menyadari sesuatu. Laut tidak pernah berkata bahwa ia laut. Ia tidak pernah memperkenalkan dirinya, tidak pernah menuntut untuk dikenal. Ia hanya ada, luas, hening, memeluk segala yang datang padanya tanpa menolak, tanpa memilah. Begitulah hakikat tauhid yang sejati. Keesaan tidak berbicara, ia hanya mengalir dalam keberadaan yang tidak mengaku. Manusia, sebaliknya, begitu sering ingin diakui. Ia ingin dikenal sebagai yang beriman, yang mengerti, yang telah mencapai makrifat. Tapi semakin aku ingin diakui, semakin jauh ia dari kebenaran yang sejati. Sebab kebenaran itu tidak membutuhkan pengakuan, ia cukup dengan menjadi. Engkau boleh berkata, aku mengenal Allah, tapi ketika kalimat itu masih berawal dari aku, sesungguhnya engkau belum mengenal. Sebab mengenal Tuhan adalah lenyapnya yang mengenal, hingga yang tersisa hanyalah yang dikenal. Di dalam kedalaman hati yang paling sunyi, ketika engkau berhenti berbicara kepada Tuhan dan mulai mendengar keheningan di antara napasmu, disitulah engkau akan menemukan rahasia. Semua yang ada, semua yang tampak berbeda, sesungguhnya hanyalah satu lautan yang sama. Ombak yang pecah di pantai bukanlah laut yang lain. Begitulah pula setiap manusia, gelombang yang tampak terpisah, padahal berasal dari samudra yang satu. Saat engkau benar-benar memahami ini, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi perbandingan, sebab engkau menyadari bahwa yang lain bukan lain, melainkan pantulan dari wujud yang sama. Dan seperti lautan, kesadaran sejati tidak perlu membuktikan dirinya. Ia tidak berdebat, tidak berjuang untuk menang. Ia hanya mengalir, mengikuti irama kehendak ilahi. Setiap pasang dan surut hanyalah tarikan napas Tuhan yang sedang menata semesta. Jika engkau mampu diam di tengah gelombang itu, engkau akan mendengar kesunyian yang berbicara tanpa suara. Itulah panggilan lembut dari asalmu, suara lautan yang memanggil ombak untuk pulang. Maka larutlah, biarkan aku mencair di dalam samudra kesadaran. Jangan lawan, jangan tafsirkan, cukup rasakan. Karena semakin engkau berusaha memahami, semakin jauh engkau dari makna. Tauhid bukanlah ilmu yang dipelajari, tapi keadaan yang dialami. Dan ketika engkau telah tenggelam sepenuhnya, engkau tak akan berkata, aku mengenal Allah. Sebab yang tersisa hanyalah Allah yang mengenal melalui dirimu.
Itulah saat di mana lautan tidak lagi memandang ombak, karena yang ada hanyalah Dia yang mengalir tanpa nama, tanpa arah, tanpa dua. Bab 4. Ketika cermin menyadari dirinya cermin. Bayangkan sebuah cermin yang jernih. Ia tidak pernah memiliki cahaya sendiri, namun ia mampu memantulkan segala cahaya yang hadir di hadapannya. Ia tidak pernah memilih wajah yang ingin ditampakkan, tidak pernah mengklaim keindahan yang ia tunjukkan. Ia hanya diam, menerima, memantulkan, dan tetap bening. Begitulah seharusnya hati manusia, menjadi cermin bagi cahaya Tuhan. Namun kebanyakan dari kita menatap pantulan itu, lalu berkata, "Inilah aku." Padahal yang terlihat bukanlah dirimu, tapi Dia yang sedang menampakkan diri melalui dirimu. Setiap kali hati diselimuti oleh keinginan untuk dikenal, untuk dikagumi, untuk dianggap suci, maka permukaannya menjadi buram. Debu ego menutupi kejernihan cermin itu. Cahaya ilahi tetap memancar, tapi pantulannya tak lagi sempurna. Maka zikir, tafakur, dan sujud yang sejati bukanlah sekadar ritual. Ia adalah proses membersihkan cermin agar pantulan itu kembali murni. Engkau tidak sedang mencari Tuhan di luar dirimu, engkau hanya sedang menyingkirkan debu yang membuatmu tak mampu melihat bahwa Dia telah selalu di sana, memantulkan wajahnya dalam dirimu sejak awal. Ketika engkau mulai membersihkan hati dengan kesadaran yang lembut, engkau akan melihat betapa banyak bayangan yang bukan milikmu telah menempel di sana. Keinginan untuk diterima, ketakutan akan kehilangan, dan rasa memiliki yang engkau pelihara dalam diam. Semua itu adalah kabut yang membuatmu lupa akan cahaya yang sejati. Namun jangan terburu-buru menyingkirkannya dengan kemarahan atau kebencian. Biarkan ia luruh perlahan, seperti embun yang menguap oleh hangatnya matahari. Karena yang dapat membersihkan hati bukan usaha, tapi keikhlasan untuk diam dan menerima bahwa engkau bukan pemilik apapun. Lalu tibalah saat ketika cermin itu begitu jernih, hingga ia tidak lagi terlihat. Yang tampak hanyalah wajah yang dipantulkannya. Dan di sanalah kesadaran mulai berubah. Engkau tidak lagi berkata, "Aku mencintai Allah," karena yang mencintai dan yang dicintai telah melebur dalam satu pandangan. Engkau tidak lagi berdoa dari bawah menuju atas, karena engkau telah menyadari bahwa yang berdoa dan yang mendengar doa adalah satu wujud yang sama. Dalam keadaan ini, engkau tidak lagi mencari Tuhan, karena engkau telah menjadi cermin tempat Tuhan menatap dirinya sendiri. Maka jangan takut untuk lenyap, sebab lenyap bukan berarti tiada. Lenyap adalah saat ketika engkau berhenti menutupi cahaya dengan nama dan rupa. Saat engkau tidak lagi ingin dikenal, engkau justru dikenal olehnya sepenuhnya. Saat engkau tidak lagi ingin mencintai, engkau menjadi saluran cinta itu sendiri. Dan di titik itu, engkau akan memahami rahasia paling lembut dalam jalan tauhid, bahwa tugas cermin bukanlah menjadi terang, tetapi membiarkan cahaya itu bersinar tanpa halangan. Disitulah engkau benar-benar hidup, sebagai tidak ada, namun sepenuhnya ada di dalamnya. Bab 5. Sunyi yang berbicara tentang keesaan. Ada saat di mana kata-kata tak lagi mampu menampung makna, dan suara menjadi terlalu keras untuk menggambarkan keheningan yang sejati. Di titik itu, engkau mulai memahami bahwa segala pencarian selama ini hanyalah gema dari satu panggilan yang sama. Kembali kepada sunyi. Sunyi bukanlah ketiadaan suara, tapi kehadiran yang begitu penuh hingga tidak ada ruang bagi apapun selain Dia. Di sanalah seluruh rahasia keesaan terungkap, bukan melalui pembelajaran, tapi melalui diam yang menerima segalanya tanpa menolak, tanpa menamai. Banyak yang takut pada sunyi, karena di sana tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari diri sendiri. Dalam sunyi, engkau akan melihat wajahmu yang sejati, bukan yang ditampilkan kepada dunia, tapi yang menatap langsung kepada asal mula wujud. Saat engkau berani diam dan menatap ke dalam, engkau akan menemukan betapa rapuhnya semua yang engkau sebut aku. Ia seperti bayangan di atas air yang bergetar sedikit saja lalu lenyap. Namun justru disitulah keindahannya. Karena ketika bayangan itu hilang, air menjadi tenang, dan di permukaan yang jernih itu, engkau mulai melihat pantulan langit ketuhanan yang sesungguhnya.
Sunyi adalah guru yang tidak berbicara, tapi ia mengajarkan segalanya. Ia mengajarkan bahwa Allah tidak perlu dijelaskan, Dia perlu disadari. Ia mengajarkan bahwa doa tidak selalu berupa kata, tapi keadaan hati yang sepenuhnya berserah. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati bukanlah perasaan, melainkan ketiadaan, batas antara yang mencinta dan yang dicinta. Dalam sunyi, tidak ada lagi aku yang mencari Tuhan. Yang ada hanyalah Tuhan yang memperdengarkan kehadirannya melalui diam yang mendalam di dalam dirimu. Dan pada saat engkau betul-betul tenggelam dalam kesunyian itu, sesuatu yang halus akan berbisik dari dalam jiwamu. Aku tidak pernah jauh, aku adalah nafasmu, aku adalah diam di antara detak jantungmu, aku adalah kehidupan yang menghidupimu. Kalimat itu bukan datang dari luar, tapi dari inti kesadaranmu yang akhirnya terbuka. Engkau tidak sedang berbicara dengan Tuhan, engkau sedang mendengar Tuhan berbicara melalui keberadaanmu sendiri. Di sanalah semua konsep runtuh, semua jarak sirna, dan engkau mengerti bahwa tiada apapun selain Dia. Maka jangan buru-buru keluar dari sunyi itu. Diamlah di sana. Rasakan bagaimana setiap napas menjadi zikir, setiap hening menjadi ayat, setiap detik menjadi ladang makrifat. Di sanalah engkau akan menemukan makna terdalam dari tauhid. Bahwa keesaan bukan sesuatu yang harus diyakini, tetapi sesuatu yang harus dialami dalam keberadaan yang hening. Saat engkau telah sampai pada titik itu, engkau tak akan lagi berkata, "Aku mengenal Tuhan." Karena yang tersisa hanyalah Tuhan yang sedang mengenal dirinya melalui keheningan yang bernama engkau. Bab 6. Lenapnya aku di tengah cahaya. Ada momen yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa, ketika segala yang engkau anggap nyata perlahan larut ke dalam sesuatu yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki arah, namun begitu dekat hingga engkau tak dapat membedakan mana dirimu dan mana Dia. Di titik itulah semua konsep aku mulai melebur. Engkau tidak lagi merasa sedang berzikir, sebab zikir itu sendiri yang bergetar di dalam dirimu. Engkau tidak lagi merasa sedang mencari Allah, sebab Dialah yang sedang menyingkap dirinya melalui kesadaranmu. Dalam lenyapnya batas antara yang menyebut dan yang disebut, engkau merasakan kedamaian yang tak pernah bisa diberikan dunia, kedamaian yang tidak bergantung pada apapun, karena ia adalah hakikat dari keberadaan itu sendiri. Dalam keadaan itu, cahaya bukan lagi sesuatu yang datang dari luar. Ia memancar dari dalam, menembus lapisan hati yang paling lembut, menyingkap rahasia yang selama ini tersembunyi di balik keramaian pikiran. Cahaya itu bukan milikmu, tapi melalui dirimu ia menjadi nyata. Ia adalah nur ilahi yang telah bersemayam sejak awal, menunggu saat engkau berhenti menjadi sesuatu. Saat engkau berhenti ingin menjadi, berhenti memahami, berhenti mengklaim, maka cahaya itu menyala. Bukan karena engkau menyalakannya, tapi karena tidak ada lagi aku yang menutupi sinarnya. Engkau mungkin akan merasa seolah kehilangan dirimu. Namun sesungguhnya engkau sedang menemukan sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Dalam keheningan yang menyala itu, engkau akan merasakan bahwa segala sesuatu hidup di dalam satu napas yang sama. Batu, angin, pohon, manusia, semuanya bergerak oleh denyut yang satu. Tidak ada perbedaan antara engkau yang menyebut nama Allah dengan burung yang berkicau di pagi hari. Semuanya adalah zikir yang sama, dalam bahasa yang berbeda. Hanya kesadaran yang memisahkan, dan ketika kesadaran itu melebur, seluruh semesta menjadi satu tasbih yang tak terputus. Ketika engkau mulai melihat dengan mata hati yang telah jernih, engkau akan memahami bahwa bahkan dosa dan kebajikan hanyalah dua sisi dari rahmat yang sama. Keduanya ada agar engkau mengenal, agar engkau menunduk, agar engkau kembali. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya, tidak ada yang luput dari genggamannya. Maka jangan lagi menilai dunia dari baik dan buruk, dari tinggi dan rendah. Lihatlah semuanya sebagai permainan cahaya di permukaan air yang sama. Ketika engkau mampu melihat dengan cara itu, engkau tidak lagi menolak, tidak lagi menuntut, karena engkau telah mengerti, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar terpisah. Dan akhirnya, di tengah kelapangan cahaya yang memeluk segalanya, engkau akan menemukan kehadiran yang paling sunyi dan paling penuh. Tidak ada doa yang tersisa, tidak ada permintaan yang perlu diucap, hanya rasa syukur yang begitu dalam karena telah diizinkan menyadari.
bahwa sejak awal tidak pernah ada aku yang berusaha mengenal Allah. Yang ada hanyalah Allah yang mengenal dirinya, melalui bentuk yang sementara bernama aku. Di titik itu, engkau tidak lagi berusaha menjadi terang, sebab engkau telah menyadari engkau adalah cahaya itu sendiri. Bukan sebagai milik, tapi sebagai pantulan dari yang tak terlukiskan. Di bab 7, saat segalanya kembali menjadi satu. Ketika perjalanan batin mencapai ujungnya, engkau akan mulai melihat bahwa tidak ada lagi ujung. Semua yang tampak seperti perjalanan, seperti langkah, seperti jarak, hanyalah bayangan yang diciptakan oleh kesadaran yang belum mengenal sumbernya. Di hadapan wujud yang mutlak, semua arah sirna. Tidak ada ke atas untuk mendekat, tidak ada ke bawah untuk jatuh. Hanya satu keberadaan yang meliputi segalanya, yang awal sekaligus akhir, yang tampak sekaligus tersembunyi. Dan di sanalah engkau akan mengerti bahwa sejak permulaan hingga kini, engkau tidak pernah berjalan menujunya, sebab engkau tidak pernah terpisah darinya. Segalanya menjadi begitu sederhana, namun begitu dalam. Angin yang berhembus menjadi kalimatnya. Getaran daun, bisikan air, bahkan diamnya batu, semuanya berbicara dengan bahasa yang sama. Tiada sesuatu pun selain dia. Ketika engkau menatap mata seseorang, engkau akan melihat bahwa tatapan itu bukan lagi miliknya, bukan pula milikmu. Yang saling menatap hanyalah satu kesadaran yang memandang dirinya melalui beribu wajah. Di titik itu, kasih sayang tidak lagi diajarkan. Ia menjadi sifat alami dari wujudmu. Engkau tidak lagi mencintai karena alasan, engkau mencintai karena tiada lagi yang lain untuk dicinta. Namun jangan salah mengira bahwa keadaan ini membuatmu terpisah dari dunia. Justru sebaliknya, engkau menjadi begitu hadir di dalamnya. Engkau makan, berjalan, berbicara, bekerja, namun semuanya terjadi tanpa pusat aku. Setiap gerak menjadi zikir yang hidup, setiap pandangan menjadi penyaksian. Engkau tidak lagi menolak penderitaan, karena engkau melihat rahmat di balik setiap luka. Tidak ada lagi permusuhan, karena siapa yang akan dilawan bila semua adalah dia dalam rupa yang berbeda? Itulah rahasia dari makna tidak ada aku dalam aku. Ia bukan lenyapnya kehidupan, tapi kelahiran baru dalam kesadaran yang menyatu dengan kehendaknya. Dalam keadaan seperti ini, doa tidak lagi bersifat meminta, tapi memuji. Ia bukan lagi serangkaian kata yang ditujukan ke langit, tapi napas yang terucap tanpa sadar. Karena seluruh wujudmu telah menjadi doa. Setiap langkah yang engkau ambil adalah sujud, setiap helaan napas adalah tasbih, dan setiap pandangan adalah bentuk zikir yang tidak berhuruf. Tidak ada lagi pemisahan antara ibadah dan kehidupan, antara dunia dan akhirat, karena semuanya telah berpadu di dalam satu nama, Allah. Dan akhirnya engkau akan mengerti bahwa segala yang ada hanyalah caranya untuk menatap dirinya sendiri. Engkau hanyalah cermin kecil yang sempat mengira memiliki wujud sendiri, tapi kini menyadari bahwa yang dipantulkan bukanlah bayanganmu, melainkan wajahnya. Maka biarkan kehidupan terus mengalir seperti sungai yang kembali ke laut. Jangan tahan, jangan arahkan. Cukup ikut mengalir, karena arus itu bukan milikmu. Engkau bukan pengendali, engkau adalah yang dikendalikan. Dan ketika kesadaran itu menjadi penuh, engkau akan tahu bahwa akhir dari perjalanan spiritual bukanlah mencapai Tuhan, tapi menyadari bahwa sejak awal engkau tidak pernah bukan Dia. Bab 8. Saat diri menjadi cermin Sang Wujud. Ketika tabir-tabir kedirian mulai tersingkap, engkau akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan bahasa. Ada keheningan yang tidak kosong, ada cahaya yang tidak menyilaukan, ada kehadiran yang tidak datang dan tidak pergi. Di sanalah engkau akan mulai memahami makna sejati dari menjadi cermin. Sebab manusia diciptakan bukan sekadar untuk hidup, tetapi untuk memantulkan kemuliaan Sang Wujud. Namun cermin yang berdebu tak akan mampu menampakkan wajah siapapun. Begitulah jiwa yang dipenuhi keakuan. Ia memantulkan bayangan dirinya sendiri dan menyangka itu wajah Tuhan. Maka perjalanan batin sejati bukanlah tentang menemukan Tuhan di luar sana, tapi membersihkan debu di permukaan hati, agar wajah yang memandang akhirnya mengenal siapa yang sedang dipantulkan.
Setiap kali engkau menundukkan ego, setiap kali engkau mengalahkan keinginan untuk tampak benar, engkau sedang mengelap cerminmu sendiri. Tidak ada ritual yang lebih suci dari keikhlasan, karena ia adalah jalan paling sunyi namun paling tajam menuju keesaan. Dalam kesunyian itu, engkau akan menyadari bahwa suara hatimu bukanlah milikmu. Ia adalah gema dari kalamnya, bergetar dalam dada setiap hamba yang rela menghilang. Maka jangan buru-buru ingin memahami semuanya, karena rahasia Tuhan tidak dapat diselami dengan pikiran yang masih ingin menguasai. Ia hanya dapat dirasakan oleh hati yang telah kehilangan dirinya. Dan ketika cermin itu akhirnya jernih, engkau tidak lagi melihat wajahmu di dalamnya. Yang ada hanyalah wajah yang tunggal, wajah yang selama ini engkau cari, engkau tangisi, engkau sembah. Lalu engkau akan tertunduk bukan karena takut, tapi karena tak sanggup menanggung keindahan yang sempurna. Di momen itu, engkau tidak lagi berkata, "Aku mengenal Tuhan," sebab bahkan kata aku sudah tak punya tempat di sana. Yang tersisa hanyalah keheningan yang sujud, tanpa suara, tanpa bentuk, namun terasa lebih hidup dari segala kehidupan. Dari titik itu, dunia tidak lagi tampak seperti permainan yang sia-sia. Justru di balik setiap hal kecil, engkau melihat kebijaksanaan yang luar biasa. Dalam tawa anak kecil, engkau mendengar gema kasihnya. Dalam tangis seorang ibu, engkau merasakan kelembutan rahmatnya. Dalam kehancuran dan kehilangan, engkau mendapati bahwa ia sedang mengajarimu melepaskan segala yang bukan dia. Dunia menjadi kitab terbuka, dan setiap huruf di dalamnya adalah ayat yang menuntunmu kembali kepada asal. Dan akhirnya, engkau akan sadar bahwa menjadi cermin sang wujud bukan berarti hilang menjadi kosong, melainkan hadir dengan penuh makna. Engkau tetap hidup, tetap bekerja, tetap berinteraksi. Tapi kini setiap gerakmu berasal dari kesadaran yang menyala di dalam. Tidak ada lagi aku yang berbuat, yang ada hanyalah Dia yang berbuat melalui dirimu. Itulah kebebasan sejati, bukan karena engkau berkuasa atas hidupmu, tetapi karena engkau telah menyerahkan segalanya kepadanya. Saat itu engkau bukan lagi sekadar manusia yang mencari Tuhan. Engkau telah menjadi tempat Tuhan menampakkan dirinya. Bab 9, ketika segala sesuatu berbicara dengan suaranya. Pada tahap ini, engkau tidak lagi memisahkan antara dunia yang fana dan yang ilahi. Setiap helaan angin, setiap langkah di bumi, setiap detak nadi menjadi ayat yang terbaca oleh hati, bukan mata. Engkau mulai mengerti bahwa semesta tidak pernah diam. Ia terus berbicara, bertasbih dalam bahasa yang halus, nyaris tak terdengar bagi mereka yang sibuk dengan pikirannya sendiri. Dalam kesunyian, engkau akan mendengar suara yang tidak datang dari luar, tetapi dari kedalaman batin yang tak berujung. Suara itu bukan milik siapapun, namun terasa begitu akrab, lembut, menenangkan, namun menggetarkan jiwa. Dialah yang berbicara melalui segala sesuatu, dan engkau menyadari, selama ini engkau tak pernah sendirian. Semesta menjadi seperti wajah yang menatapmu. Matahari tidak lagi sekadar cahaya, ia menjadi tanda kasih yang menerangi tanpa syarat. Hujan bukan lagi air, tapi rahmat yang turun ke bumi untuk menghidupkan hati-hati yang kering. Bahkan gelap malam pun tidak lagi menakutkan, sebab di dalam gelap ada kehadiran yang begitu dekat, seperti pelukan yang tak terlihat. Di sanalah engkau merasakan keintiman dengan Sang Pencipta yang tak dapat diungkap oleh kata-kata. Ia ada dalam segala, dalam keindahan dan kesakitan, dalam tawa dan air mata, dalam kelahiran dan kematian. Dan engkau tahu, semua itu hanyalah caranya untuk berbicara kepadamu. Namun tidak semua orang dapat mendengar bahasa ini. Suaranya tidak berbentuk bunyi, melainkan getaran di dalam kesadaran yang telah bersih dari kepemilikan. Jika hatimu masih penuh dengan keinginan, maka gemanya akan tertutup oleh riuhnya dunia. Tapi bila engkau berani menenangkan dirimu, menenggelamkan pikiran dalam diam, maka setiap hal di sekitar akan berubah menjadi pesan. Seekor burung yang terbang, daun yang gugur, bahkan langkah orang yang lewat di jalan, semuanya seolah mengirimkan wahyu kecil untuk jiwamu. Tidak ada yang kebetulan karena di dalam wilayah tauhid, kebetulan adalah ilusi yang dibuat oleh mata yang belum melihat dengan cahayanya. Engkau akan mulai memahami makna dari kun fayakun, bahwa setiap kejadian di alam ini bukanlah hasil sebab akibat semata,
melainkan pantulan kehendak-Nya yang terus bekerja dalam segala bentuk. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan-Nya. Bahkan kegagalan, kehilangan, atau luka yang pernah kau tangisi ternyata adalah bahasa cinta yang belum kau pahami. Dan ketika engkau berhenti melawan apa yang terjadi, engkau akan mulai mendengarkan, bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang telah pasrah. Disitulah makna hidupmu menjadi utuh, bahwa tugas manusia bukan untuk mengubah dunia, tapi untuk menyadari bahwa dunia ini sudah selalu berbicara tentang Dia. Maka diamlah sejenak, dengarkan. Biarkan semesta mengajarimu tanpa suara. Biarkan embun di pagi hari menjadi kalam yang lembut. Biarkan gemerisik daun menjadi ayat yang menenangkan. Sebab bagi jiwa yang telah tenang, segala sesuatu adalah zikir, segala gerak adalah ibadah, dan segala wujud adalah kalimat yang sedang diucapkan oleh Sang Sumber. Ketika engkau mencapai kedalaman ini, engkau tidak lagi mencari tanda-tanda kehadirannya, karena engkau tahu, Dialah yang sejak awal berbicara melalui setiap detik keberadaanmu. Bab 10, lenyapnya aku dalam lautan wujudnya. Dan akhirnya, tibalah engkau pada gerbang terakhir. Gerbang yang tidak bertulisan, yang tidak dijaga siapapun, namun dijaga oleh rahasia yang paling dalam. Lenyapnya aku. Disinilah perjalanan panjang batin menemukan kesudahannya, meski sejatinya ia bukan akhir. Karena ketika aku lenyap, yang ada bukanlah ketiadaan, tetapi keutuhan. Seperti tetes air yang kembali ke laut, engkau tidak hilang, engkau menjadi bagian dari sesuatu yang tak terpisahkan. Semua yang dulu kau sebut aku, milikku, pikiranku, semuanya luluh dalam cahaya yang tak bernama. Di titik ini, tidak ada lagi batas antara penyembah dan yang disembah, karena yang tersisa hanyalah penyaksian murni, kesadaran yang menyadari dirinya sebagai bagian dari kehendak ilahi yang tunggal. Segalanya menjadi hening, tapi bukan hening yang kosong. Ia adalah keheningan yang hidup, yang berdenyut dengan kasih, yang menembus segala ruang dan waktu. Engkau masih bernafas, namun setiap nafas terasa bukan milikmu. Engkau masih berbicara, tapi setiap kata keluar seolah bukan dari dirimu. Engkau hidup, namun tidak lagi memiliki hidupmu sendiri. Dan justru disitulah engkau merasakan kebebasan yang sejati. Bebas dari beban menjadi seseorang, bebas dari harus menjadi apapun, karena engkau telah kembali menjadi apa adanya, cerminan dari yang ada. Tidak ada lagi aku yang mencari Tuhan, karena yang mencari dan yang dicari ternyata adalah satu dan sama. Dunia yang dulu tampak padat kini seperti bayangan di permukaan air. Segalanya hadir dan lenyap, datang dan pergi, tanpa meninggalkan jejak di kedalaman dirimu. Engkau tidak lagi terikat oleh hasil, oleh pengakuan, oleh rasa benar atau salah. Semua itu kini tampak seperti permainan anak-anak yang indah, namun tak perlu diseriusi. Dalam pandanganmu, yang berbuat hanyalah Dia, yang menulis hanyalah Dia, yang hidup dan mematikan hanyalah Dia. Bahkan ketika engkau menunduk dalam doa, engkau tahu bahwa bukan engkau yang sedang berdoa, tapi Dia yang sedang memuji dirinya melalui dirimu. Inilah puncak dari rahasia tauhid, ketika yang menyebut, yang disebut, dan penyebutan itu sendiri adalah satu. Dan di dalam kesadaran itu, cinta mencapai bentuknya yang paling murni. Tidak ada lagi alasan untuk mencinta, karena tidak ada lagi dua yang terpisah. Engkau mencinta bukan karena keindahan yang engkau lihat, tapi karena engkau melihat bahwa segalanya adalah Dia yang sedang menampakkan kasih-Nya. Engkau memaafkan bukan karena engkau baik, tapi karena engkau tahu bahwa tidak ada yang benar-benar bersalah. Segala sesuatu hanyalah peran dalam sandiwara ilahi yang disusun dengan kebijaksanaan yang tak terukur. Maka engkau pun hidup dengan damai, tidak lagi menuntut dunia untuk berubah, karena engkau telah berubah menjadi kedamaian itu sendiri. Akhirnya engkau akan duduk dalam diam, tidak karena lelah, tapi karena telah sampai. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan, tidak ada lagi yang perlu dicari. Engkau hanya menatap dunia dengan senyum yang tidak berasal dari bibir, tapi dari jiwa yang telah menyatu dengan sumber cahaya. Itulah makna sejati dari tidak ada aku dalam aku. Sebab yang tersisa hanyalah Dia, yang selalu ada, yang tidak pernah pergi,
yang melalui segala bentuk kehidupan menatap dirinya sendiri dengan penuh kasih. Dan saat engkau telah menyadari itu, engkau akan tahu bahwa perjalanan spiritual sejati bukanlah tentang menemukan Tuhan, melainkan tentang menghilangnya dirimu, agar yang tinggal hanyalah Dia. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menambah pengetahuan, tapi tentang kembali diam dan membiarkan Tuhan menatap dirinya melalui dirimu. Bila kau telah merasakan itu walau sekejap saja, maka sesungguhnya perjalananmu sudah sampai. Tidak ada aku dalam aku, hanya Dia yang selalu ada.